saldo awal sebesar 1.430.332 rupiah. Ada hari Kamis 27 Januari 2022 sebagai berikut. Kotak amal Serami Masjid. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yunfad wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang memiliki sifat sabar yang sangat luar biasa, sehingga menurut sejarah manusia yang paling sukses di muka bumi tiada lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu tidak akan mungkin terjadi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang sangat sabar. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, kepada khatib dan jamaah sekalian, marilah kita selalu belajar untuk bersabar. Karena sesungguhnya orang yang sabar itu akan senantiasa bersama dengan Allah, akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang sabar yang akan sukses, baik sukses dunia maupun akhirat. Hanya orang yang sabar yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu sabar? Menurut orang Arab atau bahasa Arab, sabar itu adalah naqidul jaza, lawan dari mengeluh, meronta-ronta. Itu sabar. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar itu ada dua makna. Yang pertama adalah tahan. Siapa yang tahan, itulah orang yang bersabar. Tidak lekas putus asa, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, itulah orang sabar. Yang kedua, tenang. Orang yang tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, itulah orang yang sabar. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, ada yang berpendapat bahwa sabar itu adalah menahan jiwa, menahan diri dari yang diharamkan Allah, menahan diri dari melaksanakan kewajiban Allah, dan menahan diri dari meninggalkan larangan Allah. Itulah sabar. Sementara menurut ulama, diantaranya adalah Quraisyihad, mendefinisikan sabar sebagai menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik dan luhur. Jadi di dalam Islam itu sabar itu bukan sesuatu yang tanpa arti, tetapi ada target yang lebih besar. Misalnya seseorang menahan diri untuk tidak boros agar menjadi orang kaya. Kalau menjadi orang kaya bisa membantu orang lain, bisa membantu pembangunan masjid dan lain sebagainya. Sabar kuliah agar bisa menjadi orang pintar.
Kalau orang pintar insya Allah sukses, bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi gitu, sabar itu ada makna yang lebih besar. Bukan sekedar tahan-tahan atau tidak mengeluh, tapi tidak ada maknanya. Kita sabar menjalankan ibadah karena ada target, yaitu kebahagiaan dunia, dan tentunya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut Quraisy Shihab. Menurut Yusuf Qaradawi, sabar itu adalah beramal dengan penuh keyakinan bahwa kemudorotan dan ketaatan itu akan memberi manfaat. Nah, itu disebut orang sabar. Kalau dia tetap taat dalam kondisi apapun, karena ketaatan dan kemudorotan, kemusibah dan lain sebagainya itu adalah hakikatnya ada manfaatnya. Hakikatnya ada hikmahnya di balik semua itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka orang yang bersabar itu nilainya sangat luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan bahwa ketika Allah mencintai seorang muslim, seorang hamba, Allah akan mengujinya. Kalau dia sabar, maka Allah akan menjadikannya seorang yang mujtaba, yang mulia. Kalau dia rela, maka Allah akan jadikannya orang yang istimewa, al-mustafa. Sabar, rela itu puas. Kalau sabar hanya tahan, tapi kalau rela lebih tinggi lagi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sabar juga ada beberapa jenis atau macamnya. Yang pertama adalah sabar, menurut ulama ini ada 5 sabar dalam menjalankan kewajiban. Ini orang yang mampu sholat jamaah ini orang sabar. Itu. Orang yang mampu berzakat ini orang sabar. Orang yang mampu membangun masjid ini orang sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Tidak korupsi, yaitu orang sabar. Tidak nepotisme, itu orang yang sabar. Itu tidak melakukan riba, itu orang yang sabar. Jangan berpikir yang halal aja susah gitu. Itu jangan berpikir gitu. Yang riba aja susah, apalagi yang halal, nggak boleh. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Sekarang namanya ada COVID-19. Nah, bagi umat Islam itu tidak gratis. Kalau dia sabar, Allah akan berikan pahala tadi. Kalau dia rela, al-mustafa, Allah akan jadikan dia seorang pilihan, seorang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sabar dalam tipu daya dunia. Ini juga butuh kesabaran, karena tidak sedikit orang yang tertipu dengan dunia. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Sesungguhnya kehidupan yang mendunia, bukan kehidupan di dunia ya. Seorang pemikir dari UIN bilang demikian. Hayatud dunya, al hayatud dunya itu bukan kehidupan di dunia, tapi kehidupan yang mendunia. Yang apa-apa ukurannya duit, dunia. Nah, itu mendunia namanya. Ukurannya materi. Dan yang terakhir, sabar dalam berjuang. Termasuk pembangunan masjid ini kan perjuangan, itu kesabaran. Kalau tidak sabar tidak akan selesai. Tapi umumnya masjid tidak ada yang tidak selesai. Itu ya, kalau dihadapi atau dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada yang menarik satu hadis yang dari Ali bin Abi Thalib ya, yang menyatakan bahwa barang siapa yang bersabar dalam menghindari kemaksiatan, maka Allah musibah ya. Yang pertama, barang siapa yang bersabar menghadapi musibah, maka Allah akan memberinya 300 derajat, yang satu derajat dengan derajat yang lainnya antara bumi dan langit. Kalau dia sabar dalam musibah apapun, pokoknya yang nggak enak itu. Kalau dia sabar, Allah beri 300. Satu jaraknya, satunya itu antara langit dan bumi. Yang kedua lebih tinggi lagi, barang siapa yang bersabar di dalam
melaksanakan kewajiban, Allah beri 600, 2 kali lipat. Sudah mah 2 kali lipat, yang 1 derajatnya itu jarak antara bumi dengan arsy. Wah, lebih tinggi lagi nih. Udah mah 600, 2 kali lipatnya bisa lebih. Jadi 4 kali lipat lagi. Yang ketiga, barang siapa yang bersabar dalam menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berinya pahala 900 derajat, yang masing-masing derajatnya itu 2 kali antara bumi hingga puncak arsy. Ini 2 kali puncak arsy. Udah mas 900, 2 kali puncak arsy. Saya suka merenung, khotib suka merenung, ini kenapa musibah lebih sedikit pahalanya. Meskipun 300 juga banyak ya. Tapi dibanding dengan menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan, itu musibah lebih sedikit. Padahal beratnya minta ampun. Ternyata setelah direnungkan, kalau musibah terjadi pada kita, itu biasanya yang nolong banyak. Misalnya Gunung Semeru meletus, ya alhamdulillah. Di berbagai masjid kita adakan kotak amal Semeru. Di jalan-jalan ada bantuan untuk Semeru. Tapi kalau melaksanakan kewajiban ada enggak tim? Misalnya masjid ya, yang mau bangunin subuh berjamaah, ada enggak? Hampir enggak ada ya. Ada enggak tim yang bangunin tahajud? Hampir enggak ada. Ada enggak tim yang ingetin zakat, sampean belum zakat misalnya? Hampir enggak ada. Jadi lebih berat, menjalankan kewajiban itu lebih berat. Ternyata lebih berat lagi meninggalkan larangan. Misalnya korupsi. Kadang-kadang sistemnya sudah buruk, korupsi itu aman. Riba, sudah jelas-jelas riba, tapi tidak sedikit orang yang menganggapnya biasa. Maka pahalanya di sisi Allah sangat besar dan sungguh luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi sabar itu bukan hanya menghadapi musibah, kesulitan, tetapi ternyata ada sabar yang lebih besar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Oleh karenanya sangat pantas orang yang bersabar itu ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Menurut tafsir, maksudnya sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar insya Allah senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada peribahasa yang mengatakan orang sabar itu bisa kaya bisa miskin. Tapi kalau dia butuh uang itu selalu ada. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa wazihum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidalatil islam
بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.